Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, akhirnya nih smartphone terbaru dari itel sampai juga di studio kita guys, yaitu itel RS4 atau bisa kita sebut juga sebagai itel RS4. Dan kebetulan karena menurut saya packaging box dari HP ini tuh lumayan menarik ya buat kita bahas. Jadi saya putusin untuk kita bikin video unboxingnya dulu. Setelah itu setelah seminggu saya pakai, baru saya bakalan publish untuk video reviewnya. Karena mungkin aja juga di antara kalian yang nonton video ini baru tahu nih kalau itel ternyata ngerilis smartphone terbarunya kemarin, yaitu itel RS4 ini. So buat kalian yang udah gak sabar pengen lihat seperti apa untuk desain smartphone-nya dan apa aja untuk isi dari paket pembeliannya, gimana kalau kita langsung unboxing guys. Dan kayak biasa ya, kita pindah yuk ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi ini dia guys untuk tampilan packaging box itel RS4 NFC-nya. Nah, ini beneran unik banget sih ya kelihatannya. Tapi ya biar lebih jelas saja, saya mau coba kletek dulu ini untuk plastik packaging box-nya ya, karena menurut saya agak ganggu ya untuk refleksi cahaya dari lighting ya. Biar enak gitu dilihatnya ya, biar fokusnya juga nggak lari-lari. Ini kita coba kletek dulu dan ya, seperti ini guys untuk tampilan lebih jelasnya. Kenapa saya bilang unik? Karena dia ada bagian yang kayak begini guys. Tuh, untuk ukuran smartphone dengan harga dimulai 1,6 jutaan, ini jelas unik banget sih untuk packaging boxnya. Oke, sebelumnya ini kita lihat ya di bagian sini tuh ada satu buah label ketulis 16 GB. Tapi tenang aja, seperti biasa ini tuh 16 GB dibagi dua ya. Jadi 8 GB untuk RAM yang versi hardware-nya dan 8 GB lagi itu untuk ekspansi RAM virtualnya. Ini untuk 128 GB adalah tipe memori internal yang kita bakal unboxing ya. Tapi ya ada disediain dua sebenarnya. Ada yang 256 GB, tapi perbedaannya adalah yang varian 256 GB itu ditemani dengan varian RAM 12 GB. Yang harganya kalau untuk unit yang bakal kita unboxing ini adalah varian yang paling rendahnya ya guys, yaitu yang dijual dengan harga 1,659 juta gitulah kalau misalkan kalian masih dapetin harga flash sale kayak gitu. Dan untuk yang 12 per 256 GB itu nggak sampai 2 juta guys, alias 1,999 juta. Dan seperti biasa kalau nantinya kalian tertarik untuk beli itel RS4 itel RS4 NFC ini, kalian bisa cek aja link pembeliannya yang udah saya cantumin di kolom deskripsi. Oke, selanjutnya di sebelah kiri ini ketulis RS4 Link Plus ya, nggak ngerti ini tuh apa. Dan di sini ada juga satu buah label untuk garansinya, dia 12 bulan guys, alias 1 tahun. Di sebelah kanannya ya ini siluet dari karakternya ya, nyambung dari depan. Dan di bagian atas ada beberapa keterangan email juga untuk varian warna yang bakal kita unboxing. Ini adalah varian warna silvery white. Sebetulnya itu ada 3 varian warna yang bakalan rilis atau resmi ada di Indonesia guys. Mulai dari yang silvery white yang bakal kita unboxing, ada yang warna hitam juga yaitu lurex black kalau nggak salah, dan satu lagi varian yang mungkin kalau kalian nonton video ini masih belum tersedia ya guys, yaitu varian warna elegant beige yang warnanya itu agak creamy ke krem kayak gitulah. Nanti ya kalian tungguin aja kalau kalian tertarik sama varian warna tersebut. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini ketulis RS4 aja juga gede seperti ini. Dan di bagian belakangnya ya kayak biasa ya, ini tuh ada beberapa key selling point yang kalau kalian mau baca semuanya, kalian bisa pause aja dulu video ini dan kalian bisa screenshot buat baca lebih detailnya. Tapi 4 key selling point ini yang menurut saya lebih penting guys, dimana untuk chipsetnya dipakein Helio G99 yang ada embel-embel ultimate-nya. Kemudian untuk kecepatan ngecasnya dia 45 watt dan refresh rate layarnya dia udah sampai di 120 Hz. Untuk mega memory ini saya rasa diperuntukkan untuk yang varian 12 per 256 GB nya guys ya. Karena menurut saya kalau di 8 per 128 GB ya masih cenderung terbilangnya masih ya standar aja kayak gitu. Oke, sekarang kita coba lihat ya, kita unboxing guys. Dan ternyata ini masih ada segelnya lagi guys. Jadi nggak cuma plastiknya doang. Jadi kita harus coba buka segelnya terlebih dahulu. Ini jujur guys, bener-bener unik banget ya, karena saya nggak pernah nemuin smartphone dengan harga start 1 jutaan, apalagi 1,6 juta gitu, yang packaging boxnya beneran seniat ini. Wah gila sih ini, kalau ngomongin soal packaging box kayaknya nggak ada habisnya ya kalau untuk smartphone itel ya. Dan kita lihat ini ada smartphone-nya tentu aja, dan kita coba buka dulu untuk di dalamnya. Ya ini ada satu buah kartu garansi dan juga petunjuk penggunaan. Jadi pastiin kalian kalau misalkan mau baca-baca boleh, dan yang pasti ini kalian simpen guys buat ya klaim garansinya gitu. Walaupun kadang nggak kepake juga sih. Lanjut, di sini kita dapetin satu buah jellycase bening yang seperti ini ya. Dan ini menyesuaikan dengan bentuk bumper kameranya. Selanjutnya di sini kita dapetin satu buah
Oh, kabel charger dan sekarang dia menyatu sama SIM tray ejectornya guys ya, seperti ini. Yo, ini bagus juga nih desainnya. Jadi nggak tersembunyi gitu ya, kalau kayak saudaranya gitu yang biasanya di bawah chargerannya kayak gitu guys. Dan untuk kabel chargernya sendiri dia udah menggunakan USB-A to USB Type-C dan ada aksen warna orange-nya guys. Dan yang terakhir di bagian sini kita dapetin satu buah adapter charger yang tentu aja ini udah support pengecasan 45 wattnya ya guys. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh namanya beli-beli dari aksesoris pihak ketiga. Jadi bisa langsung dipakai untuk pengecasan 45 wattnya. Oke, sekarang kita lanjut ke smartphone-nya guys. Dan ini seperti yang kalian bisa lihat ya, ini masih dibalut dengan plastik dengan beberapa key selling point yang sebetulnya udah kita bacain di bagian belakang box-nya tadi. Seperti ada fitur NFC, kemudian fitur fast charge 45 watt, kemudian support 120 Hz untuk layarnya, dan ini untuk kapasitas RAM dan storage-nya yaitu 8/128 GB. So, kita langsung kletek aja ya guys ya, atau kita selorotin supaya kita bisa langsung lihat nih desain smartphone-nya seperti apa. Kita hitung sama-sama 1, 2, dan 3 guys. Wow, ini coba kita kletek dulu ya biar nggak ganggu pemandangan guys. Dan ya, seperti ini untuk visual desainnya. Dan menurut saya ini eye catching banget ya guys warnanya. Dan untuk teksturnya dia glossy di bagian belakang sini, jadi bukan matte, yang tentunya harusnya aman sih ya, karena di sini tuh ada patternnya guys, jadi nggak polos putih aja kayak gitu. Dan untuk ring kameranya ini mungkin memang untuk sebagian orang agak sedikit kegedean ya guys, cuman ya ini jadi ciri khas mereka. Dan ada satu buah tulisan RS yang mungkin beberapa di antara kalian ada yang belum tahu, ini tuh singkatan dari Racing Sport guys. Jadi ya ini tuh kalau nggak salah diambil dari bahasa Jerman atau apa gitu, yang awalnya tuh Rennsport tapi di bahasa Inggrisnya jadi Racing Sport seperti itu. Kemudian kalau kita lihat untuk bagian port-portnya guys, di bagian frame atasnya ini kelihatan ada lubang speakernya. Jadi bisa dipastikan sih harusnya ini tuh udah dual stereo. Harganya menarik, spesifikasinya menarik, dan speakernya udah stereo. Kira-kira apa nih guys yang dikompromiin dari HP ini ya? Pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Kemudian kita lihat di bagian atas ini ketulis by design by itel ya, kayak gitu. Dan di bagian kanannya ini ada satu buah tombol power yang harusnya sih merangkap sebagai sensor sidik jari. Kemudian ada tombol volume up and down. Lalu di bagian bawahnya ada lubang grill speaker lagi, port charger USB Type-C, kemudian lubang mic, dan ada juga tersedia jack audio 3,5 mm. Jadi yang suka nih, yang masih hobi banget pakai headset kabel gitu, harusnya masih aman ya pakai di itel RS4 ini. Lanjut di bagian kirinya ini ada satu buah slot SIM tray yang kalau kita lihat guys, mestinya sih masih disediain slot memori eksternal ya. Tapi kita lihat guys, kita saksiin sama-sama ya apakah masih disediakan. Dan ya bener aja jenisnya memang masih triple slot. Dan ada seal karetnya juga nih guys. Jadi harusnya aman sih kalau misalkan nggak sengaja kemasukan air. Oke, kalau gitu ya seperti biasa, karena ini adalah smartphone baru, saya mau coba nyalain dulu, lalu setting-setting smartphone-nya dan install beberapa aplikasi buat nanti kita bahas selanjutnya. So, jangan kemana-mana guys, yuk! Oke, jadi ini dia guys buat tampilan layar awal dari itel RS4-nya. Nah, jadi barusan aja nih saya selesai setting-setting smartphone-nya dan juga install beberapa aplikasi buat nanti kita coba bahas. Tapi sebelum itu, sebelum juga saya nanti coba bacain sedikit beberapa detail spesifikasi dari HP ini, di sini seperti biasa saya mau coba tunjukin ke kalian nih guys untuk kecepatan baca dari sensor sidik jarinya yang menurut saya ini tuh udah responsif banget guys. Kalian bisa perhatikan ya tuh. Mungkin animasi layarnya aja sih guys yang bikin kelihatan agak delay gitu ya. Tapi ini overall udah instan banget lah. Jadi kalau misalkan memang kalian ngerasa keganggu sama animasi buka kuncinya, kalian bisa coba matiin di pengaturan atau settingnya ya. Dan semisal nih guys, jari kalian itu dalam kondisi basah, biasanya kan memang agak sensor sidik jarinya ini agak kurang responsif atau sensitif ya. Kalian itu bisa manfaatin fitur face unlock-nya yang lagi-lagi menurut saya ini kecepatan bacanya juga wow, durasi. Kita lihat ya. Oke, kita ulang sekali lagi. Nah, kecepatan bacanya nggak kalah instannya guys sama untuk fitur sensor sidik jarinya tadi. Tuh, padahal ini jaraknya agak jauh dan saya pakai kacamata, kemudian ada tiang tripod di bagian sini. Jadi ini tuh masih bisa banget kalian manfaatin atau kalian pakai ya untuk fitur keamanan face unlock-nya. Karena ya nggak bikin kalian kesel karena lama gitu guys. Jadi ya oke banget lah kalau kalian pakai fitur face unlock-nya ini. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan ya di sebelah kiri layar kalian saat ini ada beberapa detail spesifikasi yang mau saya coba sedikit bacain untuk kalian.
kalian. Yang pertama bagian layar guys, untuk panelnya smartphone Itel RS4 ini dia dipakein panel layar IPS. Kemudian untuk resolusinya dia SD Plus saja, memang belum yang Full HD Plus, yaitu di 720p x 1600 pixel. Dan untuk refresh rate layarnya dia udah support sampai 120 Hz yang surprisingly by software ini bener-bener udah disupport banget guys. Nih kalian bisa perhatikan ya. Ini tuh ada banyak pilihan opsinya guys, mulai kalian bisa pasang di adaptif, jadi dia bakalan secara software, secara pintar gitu ya, menyesuaikan dengan aplikasi yang support sampai di 120 Hz, atau kalian bisa kunci langsung di 120 seperti ini, atau mungkin kalian ngerasa kecepatan bisa di 90 Hz di tengah-tengahnya, atau bisa kalian yang pengen baterai itu jadi jauh lebih hemat lagi, bisa keep di 60 Hz seperti ini. Jadi ya untuk opsinya, ini tuh udah disediain banyak banget dari softwarenya. Kemudian soal performa, smartphone itu udah dipakein chipset dari MediaTek yaitu Helio G99 Ultimate yang untuk skor AnTuTu benchmarknya ternyata skornya menurut saya ini udah terbilang yang tinggi ya untuk kelasan smartphone 1 jutaan, yaitu ada di angka 409 ribuan dengan detail seperti ini. Mestinya dengan skor seperti ini guys, mau kalian pakai untuk penggunaan casual atau main game ringan kayak gitu ya harusnya udah lancar banget ya. Dan yang berikutnya di sini soal kamera, untuk resolusi kamera utama di belakangnya itu 50 megapiksel dan satu buah lensa kamera lagi yang saya nggak tahu resolusinya berapa. Ini tuh kemungkinan depth sensor atau ya kayak kamera gimmick gitulah ya. Dan selanjutnya di bagian depannya di sini ada satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya sebesar 8 megapiksel. Kemudian untuk softwarenya sendiri, dia udah dipakein software yang bisa dibilang ya nggak terlalu baru juga, tapi nggak terlalu ketinggalan juga, yaitu basis Androidnya 13 dan juga versi UI-nya yaitu Itel OS ya harusnya di versi 13.5.0. Dengan janjinya Itel sendiri tuh jaminannya dia bakalan dapetin 2 kali update OS. Jadi ya kalau misalkan kalian beli smartphone ini ya minimal dia bisa sampai di Android 15-nya. Nah, untuk tampilan kamera bawaannya guys, seperti ini guys. Untuk di bagian lainnya ini fitur-fiturnya udah lumayan lengkap juga ya, ada mode Pro juga yang kalau kita lihat ya ini masih sebatas di kamera belakang ya seperti itu, dan nggak ada pilihan atau opsi untuk videonya, jadi terbatas di foto aja. Kemudian kalau kita perhatikan guys, di sini untuk mode videonya, surprisingly untuk perekaman videonya dia ada opsi yang 1080p 60 fps dengan resolusi maksimal di 2K 30 fps. Kalau kita lihat di bagian depannya, oh dia terbatas di 1080p 30 fps, jadi 60 fps yang nggak ada guys. Jadi ya kalau kalian mau pakai yang 60 fps tersedia di lensa kamera belakangnya aja. Dan menariknya ini ada fitur stabilisasi gambar tambahannya atau EIS seperti ini. Jadi ya walaupun sorry ya saya nggak lihat kamera guys, jadi agak ngeblur. Jadi walaupun dia nggak disediain OIS, kalian bisa manfaatin fitur EIS ini kalau misalkan pengen gambar video kalian jadi lebih stabil ya. Ini nah seperti ini untuk tipe resolusi yang bisa kalian pakai di kamera bawaannya. Oh ya, berhubung smartphone ini berkolaborasinya sama game Free Fire, di sini saya mau coba kasih tahu dulu ke kalian atau kasih info lah ya buat settingan grafisnya. Kalau kalian suka main game Free Fire, dia udah bisa dapetin settingan grafis yang high guys. Jadi ya udah bukan yang kentang lagi gitu ya buat dapetin settingan grafisnya. Jadi harusnya sih lebih nyaman lah ya kalau misalkan kalian pakai di resolusi tertingginya. Oke, mungkin saya rasa kayak gitu aja ya guys ya untuk video unboxing kita soal Itel RS4-nya ini. Jujur untuk impresi awal saya soal HP ini sih ya, apalagi kalau kita lihat dari harganya, dia start from 1,6 jutaan. Untuk impresi awal saya jujur ya, untuk dari mulai desainnya nih, looks-nya nggak kelihatan malu-maluin. Kemudian ya untuk feel genggamnya juga nggak kerasa kayak murahan gitu. Apalagi ya kalau kalian perhatikan ya bagian back covernya ini nggak, walaupun glossy memang, tapi nggak terlalu ngeliatin bercak sidik jari gitu guys. Kalau misalkan kalian nggak suka pakein casing atau jelly case bawaannya kayak gini. Tapi ya kalau kalian mau lebih aman lagi, tentunya kalian tinggal pasangin aja jelly case bening yang udah tersedia di dalam paket pembelian yang kita coba pasangin ya, seperti apa looksnya dan kayak gini guys. Nah, dan jujur juga ya guys ya, ini untuk stereo speakernya tadi saya udah cobain ya sedikit buat setel lagunya Jeans gitu ya. Ini tuh bener-bener enak banget ya, walaupun memang kalau misalkan dibandingin sama smartphone 3 atau 5 jutaan ini bakal kalah ya, tapi kalau di harganya yang segini saya rasa ini bisa jadi stereo speaker yang paling enak didengar guys, karena suaranya itu balance dan bassnya juga masih lumayan kedengeran guys, walaupun nggak terlalu punchy ya. Jadi ya kalau misalkan kalian suka juga sama smartphone yang punya kualitas speaker yang bagus, saya rasa Itel RS4 ini bisa kalian manfaatin guys. Ini tuh berguna banget lah pokoknya kalau kalian lagi mau main game gitu, FPS kayak PUBG Mobile atau Free Fire ya. Ini kalau dengerin step itu harusnya sih masih
lumayan nendang kedengeran lah gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kalian mau beli, seperti biasa link pembeliannya udah saya cantumin di kolom deskripsi guys. Oke, mungkin kayak gitu aja guys ya. Nanti untuk video reviewnya mungkin seminggu setelah video unboxing ini tayang. Dan kalau misalkan kalian mau request video setting, cobalah komen yang banyak di kolom komentar yang ada di bawah. Oke ya. Jadi ya thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai kita ketemu lagi guys di video unboxing yang berikutnya. Bye bye.